termasuk penggolo tadi. Jadi mungkin karena hitam, kemudian namanya Mbah Hitam. Mbah Hitam itu punya suami namanya Datuk Abdul Ghaffar. Datuk Abdul Ghaffar itu punya istri lagi, yaitu namanya Mbah Siti. Nah, dari Mbah Siti itulah saya termasuk putranya dari Mbah Siti, punya putra Mbah Asia. Mbah Asia punya putra Bu Zainab, itu ibu saya. Nah, yang tadi Mbah Hitam itu punya putra namanya Datuk Abdul Rauf, keluarga Jomblang. Mungkin kalau ada yang tahu keluarga Jomblang, biasanya dulu yang agak akrab keluarga Jomblang itu ya Wakmo, terus Pak Mahub. Ini ada keturunannya tuh dari Pak Haji Masud itu keluar. Nah, dari sanalah kemudian saudara-saudaranya atau keturunannya dari Datuk Nurnani itu menurun. Dari paman saya, dia menceritakan bahwa apakah Mbah Hitam itu penggolo atau anak, tidak tahu. Tapi dari jalur Datuk Abdul Ghaffar, dari suaminya, itu adalah dikatakan Arab. Kemungkinan sekali orang-orang penggolo atau orang-orang Kojo yang membawa Islam ke Indonesia itu orang Gujarat, itu juga bagian dari Kojo. Itu kemungkinan juga saat itu adalah banyak dari orang Arab juga, dari Yaman, karena Islam datang ke Indonesia dari Yaman, Gujarat, baru ke Indonesia. Kemungkinan karena melihat sejarah yang sering kita dengar pada zaman mbah-mbah kita, bahkan mungkin generasi saya pun ya masih sering melihat jarang orang Arab menikah dengan selain orang Arab. Orang Madura aja juga mesti menikahnya dengan orang Madura, Banjar dengan Banjar. Kemungkinan Mbah Hitam itu sebagai saudaranya Mbah Nurnani, itu juga kemungkinan Mbah Nurnani itu bisa jadi memang India asli, tapi juga bisa jadi keturunan Arab. Ini yang kalau kita ingin tahu silsilah dari keluarga kita. Yang penting adalah dari mbah-mbah buyut kita, mereka itu adalah orang-orang yang insya Allah orang-orang yang terpandang, baik terpandang di dalam hal keagamaannya maupun terpandang di dalam hal keilmuan agama terhadap keilmuannya. Lalu apa yang harus kita ambil hikmahnya di dalam pertemuan silaturahmi seperti ini? Tentu kita sebagai anak cucu dan buyutnya tidak hanya boleh bangga bahwa kita ini keturunan si Anu, si Fulan, kita keturunan orang yang terhormat dan sebagainya, tentu tidak. Sebab Kanjeng Nabi sendiri ngendika, orang itu adalah orang yang baik. Seseorang yang baik adalah orang yang tidak selalu mengatakan man qala kana abi walakin qala ha anada. Orang yang selalu mengatakan, oh kalau urusan agama, oh mbahku bapakku pinter. Oh urusan ilmu, mbahku bapakku pinter. Oh urusan dagang, urusan kekayaan, mbahku bapakku sugih. Tidak boleh seperti itu. Seseorang yang baik adalah yang bisa mengatakan ha ana
hada. Inilah saya. Artinya apa? Seseorang harus punya prestasi masing-masing. Nah, yang terpenting sekali bahwa kita ini tidak boleh mengandalkan keturunan, mengandalkan nasab, tapi kita yang akan punya nasab ke bawah. Itu yang harus kita selalu perhatikan. Dan itulah yang sudah dilakukan oleh mbah-mbah buyut kita, yaitu di dalam rangka menerapkan firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah wa iddat lil kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, jagalah keluarga kalian dari siksa neraka, dari azab neraka. Ini kewajiban orang tua. Orang yang beriman sebagai orang tua disuruh oleh Allah Ta'ala jangan sampai dari keluarganya, istrinya, anaknya, cucunya, dan seterusnya itu sampai akan mendapatkan azab neraka. Na'udzubillah. Oleh karena itulah kewajiban orang tua terhadap anak hendaknya bisa mendidik dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya pendidikan untuk mendapatkan keilmuan untuk urusan duniawiah saja, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana bisa mendidik anak turun kita dari bisa mendapatkan keberhasilan di dunia dan bisa mendapatkan kesuksesan di akhir. Sukses, pengertian sukses itu bukan berarti kalau seseorang itu pandai. Sukses, pengertian sukses bukan berarti kalau seseorang itu punya jabatan. Atau sukses dalam artian kalau seseorang itu kaya, berlimpah rezeki, bukan. Yang dimaksudkan sukses secara hakiki adalah sebagaimana dawuh Allah Ta'ala, "Waman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Orang yang dijauhkan oleh Allah dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah, itu adalah orang yang faqad faz, betul-betul orang yang sukses. Oleh karena itu, kesuksesan di dunia dengan berlimpah ruah harta, dengan memiliki jabatan yang tinggi, dengan memiliki ilmu kepandaian yang cukup, tapi kalau semuanya tidak bisa menghantarkan apa yang dimilikinya itu untuk bisa masuk surga, maka itu tidak dikatakan sukses. Sia-sia. Dengan ilmunya malah menjauhkan dari Allah Ta'ala. Dengan hartanya malah jauh dari Allah Ta'ala. Dengan kedudukannya malah menjauhkan dari Allah Ta'ala. Bahkan kadang-kadang malah menjauhkan dirinya dari masyarakat. Na'udzubillah min. Oleh karena itulah disinilah pentingnya kita bersilaturahmi dalam hubungan, mempererat kekeluargaan kita, sekaligus dalam rangka mari kita jaga keluarga kita, saling mengingatkan supaya kita tidak hanya berkeluarga ketika di dunia saja, tapi juga insya Allah kita tetap akan bisa berkumpul dalam satu keluarga kelak di surga. Allahumma amin.
Di surga, orang-orang penghuni surga itu akan bisa saling mengingat apa yang pernah dialaminya di dunia. Kalau kita di dunia dulu bisa berkumpul seperti ini, di surga nanti Allah juga akan memberikan kesempatan kita untuk bisa berkumpul seperti ini. Bahkan dalam suasana yang lebih menyenangkan, lebih indah. Kalau dalam bahasa Al-Quran, ala sururin mutaqabilin yaqubuna alaihim bildanun mukhalladun. Alhamdulillah, waktu zuhur sudah tiba, kita dengarkan azan dulu. Yang terpenting lagi adalah bahwa dengan pertemuan seperti ini kita hendaknya bisa mempererat terus sampai kita di hari kiamat nanti, sampai kita di surga Allah nanti. Amin. Karena ketika kita berada di surga, kita bisa saling mengingat kembali ala sururi mutaqabilin, di atas sofa-sofa mereka penghuni surga itu akan saling berhadapan-hadapan, saling bercerita pengalaman masing-masing yang nikmat-nikmat, bukan yang tidak nikmat. Karena di surga itu isinya adalah sebuah kenikmatan, sehingga kenangan di dunia pun yang diceritakan adalah yang menyenangkan. Fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Di surga itu isinya nikmat semuanya, sehingga andaikan kita, mungkin kalau kita di dunia, kita dalam keadaan senang, terus melihat saudara kita dalam keadaan susah, mungkin kita akan susah. Wah, sakit ya, kok ngono ya, bodoh-bodoh seduluri dewi. Tapi ketika seseorang sudah menjadi penghuni surga, andaikan, naudzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi, keluarga kita ada yang sampai menjadi penghuni neraka, kita yang di surga umpamanya mau minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, si fulan saudara kami, si fulan teman kami, di mana ya Allah? Kalau itu dijawab, oh itu saudaramu di neraka, temanmu di neraka, boleh nggak saya melihatnya? Boleh, akan diperlihatkan oleh Allah. Itu saudara kamu sedang mendapatkan siksa azab yang pedih, sementara kita berlimpah dengan berbagai kenikmatan. Di situ kita tidak akan punya perasaan kasihan, karena Allah menjanjikan penghuni surga selalu mendapatkan kenikmatan. Kita hanya paling bisa berkomentar, salahmu dulu sudah diingatkan Allah. Aku juga sudah mengingatkan kalau perbuatan yang seperti ini itu akan menjuruskan kepada azab neraka, karena kamu dulu tidak mau pernah mendengarkan nasihatku, sekarang kamu yang merasakan akibatnya. Sementara yang diterangkan bukan ketika melihat surga sedikit saja tambah nikmat, tidak, tapi tambah nelongso. Ya Allah, kepingin bapaknya itu saudara saya kok di sana kok penuh kenikmatan. Hei, Kang, Mas, Mbak, saya mbok tolong sedikit diberi air minum. Minta minuman, minta kesegaran. Apa yang terjadi? Bukan kenikmatan, kesegaran air surga yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Ketika penghuni neraka minta seperti itu, yang diberikan Allah adalah kalbuhul, air yang sangat mendidih sekali, mendidih yang kalau diminum itu akan membuat jebolnya usus-ususnya. Ini apa? Menunjukkan bahwa penghuni neraka akan menambah sengsaranya, karena memang janji Allah, orang yang tidak akan mentaati Allah akan mendapatkan azab yang memedihkan kita.
Oleh karena itulah kita dalam setiap pertemuan keluarga seperti ini hendaknya bisa watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, supaya kita bisa terus menjaga keluarga kita dari melakukan perbuatan-perbuatan mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah akan selalu membimbing kita dari jalannya yang lurus dan menjaga kita dari menyimpang pada jalan yang akan mengakibatkan kita akan mendapatkan azab neraka Allah. Amin. Yang kami ingin sampaikan sekali lagi, akhir-akhir ini zaman sekarang sudah berbeda dengan zaman kita dahulu. Makin banyak pemikiran-pemikiran modern, makin banyak perkembangan ilmu modern, di samping juga makin banyak paham-paham yang mengatasnamakan agama yang juga itu berbeda dengan yang biasa kita lakukan. Ada orang yang sedikit-sedikit mengatakan ini sesat, ini kufur, ini salah, ini neraka dan sebagainya. Padahal orang yang dikatakan itu orang yang masih melakukan sholatnya juga menghadap kiblat, masih membaca Quran, masih mengakui Quran sebagai kitab sucinya. Ini yang harus kita hati-hati. Kita harus jangan mudah terpancing isu yang seperti sekarang ini terjadi di Timur Tengah. Gara-gara perbedaan pendapat di kalangan umat Islam yang tidak bisa mengendalikan diri, akhirnya saling bunuh-membunuh, saling mengebom, yang tidak salah dari korban bom di Syria, di Afghanistan, di Mesir, bahkan di Pakistan, yang semuanya itu gara-gara hanya karena perbedaan pendapat, tapi kemudian membawa emosi yang menganggap bahwa dirinya yang paling benar. Nah, billahi, mari kita jaga. Mudah-mudahan di antara keluarga kita ini bisa mengikat kekeluargaan, bisa mengikat ukhuwah Islamiyah, bisa mengikat ukhuwah basyariyah. Kalau perlu sesama manusia kita tetap menjaga. Nabi Ibrahim dengan ayahnya sendiri yang kafir itu tetap disuruh menghormati walaupun tidak harus mengikuti. Nabi Nuh dengan anaknya walaupun tahu anaknya kafir tetap disayang walaupun akhirnya tetap bahwa karena anaknya itu kafir harus menghadapi azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita jaga keluarga kita. Andaikan terjadi perbedaan pendapat, jangan sampai mengubah sikap kita di dalam berukhuwah, di dalam menganggap sebagai sedulur, sebagai keluarga. Kalau bisa kita selalu masih mengingatkan supaya kita menjadi satu terus di dunia hingga kelak di akhirat. Allahumma. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mengingat waktu sudah zuhur. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahannya kepada kita semuanya. Mari kita berakhiri dengan doa, memohon dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa tetap diberikan umur panjang dan tetap istiqomah fi ta'atillah. Allahumma amin.